Sekarang kita akan lanjut dengan melihat kembali analisis sintaksis. Mengapa kita perlu melihat analisis sintaksis? Kita perlu melihat karena teks kitab suci yang kita analisis itu ditulis menggunakan kalimat-kalimat. Dan oleh karena itu kita perlu selidiki berdasarkan tata kalimat, tata bahasa yang mengkhususkan tentang ilmu kalimat yang namanya sintaksis itu. Dan di dalam sintaksis ada aturan-aturan pembentukan kalimat. Kalimat yang baik itu ada subjek, predikat, dan objeknya, ada pelengkap. Jadi tiap kata di dalam kalimat itu memiliki jabatannya. Saya sudah upload di Microsoft Teams buku ini, buku yang berkaitan dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia, penulisnya Hasan Alwi, Sudono Darjowijoyo, Hans Lepo Liwang, Anton M. Mulyono ini yang halaman 311 sampai 418 sudah saya upload di Microsoft Teams di bagian file. Jadi karena teks kitab suci itu ditulis dengan menggunakan kalimat-kalimat, maka kita menyelidiki atau menganalisis kalimat itu sehingga nanti kita bisa menangkap pesan teks itu sesuai dengan kaidah-kaidah kalimat. Caranya bagaimana? Menuliskan kembali teksnya, kemudian memilah teks itu ke dalam kalimat-kalimat. Setelah dipilah dalam kalimat-kalimat, kita melihat fungsi kata atau frase di dalam kalimat-kalimat itu secara sintaksisnya. Mana yang berfungsi sebagai subjek, mana yang berfungsi sebagai predikat, mana yang berfungsi sebagai objek, sebagai pelengkap, sebagai keterangan, sebagai kata hubung, konjungtor, sebagai interjeksi, sebagai aposisi. Dari mana kita tahu indikasi atau kriteria fungsi sintaksis ini? Dari buku yang saya upload itu, yang saya upload di bagian analisis sintaksis itu. Ciri-ciri subjek itu apa, ciri-ciri predikat itu apa, ciri-ciri objek apa, ciri-ciri pelengkap apa, ciri-ciri keterangan apa, konjungtor ciri-cirinya apa, jenis-jenisnya apa, interjeksi ciri-cirinya apa, aposisi itu ciri-cirinya apa, ada semua di sana. Kita tinggal membaca lalu menerapkan itu di dalam analisis. Dari situ nanti kita akan tahu kalau ada predikat lebih dari satu, maka kita akan tahu jenis kalimat dan bentuk kalimatnya. Jadi kita menentukan, setelah menentukan jabatan dan fungsi kata-kata atau frase, kita bisa tahu bentuk kalimatnya. Kalau predikatnya satu, itu adalah kalimat tunggal. Tapi kalau predikatnya lebih dari satu, itu adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk pun ada macam-macamnya. Kalau kalimat majemuk ini dihubungkan dengan kata hubung koordinatif, misalnya dan, lalu, setelah itu, kemudian, tetapi, walaupun, itu adalah kalimat majemuk setara karena tidak merendahkan yang lainnya. Bagaimana tahunya apa saja ini kata hubung atau konjungtor yang koordinatif, yang tidak merendahkan, yang tidak subordinatif itu? Baca di buku itu yang saya kirimkan itu. Ciri-cirinya apa? Ada juga kalimat majemuk yang dihubungkan, dua predikat itu dihubungkan dengan kata hubung yang sifatnya itu bisa mensubordinasi atau merendahkan posisi yang lain.
Misalnya kata hukum ketika, kata hukum sebab, kata hukum karena, kata hukum atau tanpa kata hukum, tetapi apa yang dimasukkan di dalam klausa itu ternyata menjadi pengganti subjek atau menggantikan objek atau menggantikan pelengkap. Nah, itu sudah disebut sebagai kalimat majmuk bertingkat. Nah, kalau di dalam kalimat majmuk itu klausa-klausanya atau kata kerja atau predikat-predikat yang ada itu dihubungkan dengan dua cara, ada yang setara, ada juga yang bertingkat, ada yang subordinasi, maka disebut sebagai kalimat majmuk campuran. Setelah melihat bentuk kalimatnya, kita juga bisa kita kemudian melihat jenis kalimatnya, kalimat beritakah, kalimat perintahkah, kalimat tanya, kalimat seru. Lalu kita melihat kata benda, jenis kata benda yang digunakan ada dua macam, konkret atau abstrak. Lalu setelah itu kita melihat pembagian teks dalam paragraf berdasarkan indikasi sintaksisnya, yaitu pergeseran subjek, pergeseran objek, pergeseran pelengkap, pergeseran keterangan, atau berdasarkan kekhasan predikat, ungkapan-ungkapan kata kerjanya, atau berdasarkan perulangan-perulangan frase, atau berdasarkan pokoknya yang jelas adalah berdasarkan indikasi sintaksis. Kalau konjungsinya itu membuka, konjungsinya itu menutup, itu kelihatan. Nah, itu bisa menjadi indikasi pembagian teks ke dalam paragraf-paragraf. Itu dia untuk sintaksis, sudah saya ulang. Ini contohnya. Kalian bisa lihat di sini adalah kalimat majmuk yang ini adalah subordinasi, ya, kata hukum yang subordinasi. Ketika, lalu semua yang ada di sini adalah sebagai keterangan waktu, ini subjeknya, predikat kalimat utama atau klausa utama. Dan di sini ada subjek predikat, tetapi ini adalah subjek predikat di dalam keterangan waktu. Lalu ini adalah objeknya ada dua dihubungkan dengan dan. Berarti ini adalah kalimat majmuk kalimat majmuk campuran. Ini bertingkat, tetapi di dalam bertingkat ini ada yang setara karena dihubungkan dengan konjungsi dan. Nah, untuk tahu seperti itu harus dalami tata baku bahasa Indonesia yang saya kirimkan itu. Itu analisis sintaksis. Kita perlu menyelidikinya karena teks kitab suci yang kita geluti itu ditulis dalam kalimat-kalimat, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana suatu kalimat itu terbentuk, bagaimana tata kalimat itu bisa dimengerti.